Timnas Indonesia punya harapan besar untuk lolos dari fase grup A di perhelatan Piala Dunia U17. Dalam 2 pertandingan terakhir, skuad Garuda Muda tampil nggak terkalahkan dengan mampu menahan imbang Ekuador dan juga Panama. Pasukan Bima Sakti hanya membutuhkan 1 kemenangan atau hasil imbang untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Cetak Gol coba merangkum cara Timnas Indonesia U17 lolos dari fase grup sebagai berikut. Diremehkan nggak bisa bersaing. Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Maroko, Panama, hingga Ekuador. Secara peringkat FIFA, Timnas Maroko menjadi yang teratas dengan menempati peringkat 13. Kondisi ini berbeda jauh dengan Indonesia yang berada di peringkat 147 dunia. Skuad Garuda Muda yang menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah dibanding Ekuador dan Panama. Kedua negara ini masing-masing menempati peringkat 38 dan 45 FIFA. Oleh sebab itu, banyak pendukung Timnas Indonesia yang merasa pesimis dengan kiprah skuad Garuda Muda. Mereka ragu dengan kualitas Bima Sakti yang dinilai kurang bisa bersaing. Publik sepak bola tanah air bahkan menyematkan pelatih kelahiran Balikpapan ini sebagai guru penjas. Para pendukung menilai Shin Tae-yong lebih layak untuk memimpin skuad Garuda Muda. Erick Thohir membela Bima Sakti yang banyak mendapat kritikan dari para netizen. Ketua Umum PSSI ini meminta para penggemar untuk bisa memberikan kesempatan kepada pelatih lokal. Dia berharap Indonesia bisa mempunyai pelatih kelas dunia di masa depan. Bima Sakti cukup optimis anak asuhnya bakal menunjukkan performa terbaiknya. Sebelum itu, Bima Sakti bahkan sempat melakukan pemusatan latihan di Jerman. Skuad Garuda Muda saat itu menjalani 7 pertandingan uji coba menghadapi tim lokal Jerman, termasuk melawan TSV Meerbusch U17 dan SC Paderborn Youth. Bima Sakti menilai para pemainnya bisa menunjukkan performa yang terbaik. Dirinya meminta anak asuhnya untuk bisa saling support dan bermain dengan semangat. Bermain dengan semangat dan Spartan. Arahan Bima Sakti bisa dijalankan dengan baik oleh anak-anak Garuda di atas lapangan. Hal itu bisa dibuktikan di mana mereka mampu menahan imbang Ekuador di laga perdananya. Meskipun kalah statistik, Timnas Indonesia U17 dianggap bermain cukup percaya diri. Bima Sakti memuji kerja keras para pemainnya yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Sayangnya, para pendukung Timnas Indonesia merasa nggak puas dengan hasil imbang tersebut. Mereka menyoroti fisik pemain Garuda Muda yang dinilai cepat lelah. Media Vietnam yakni The Tao 247 juga menyebut Indonesia beruntung bisa menahan imbang Ekuador. Media tersebut menuliskan jika Ekuador unggul segala hal atas Indonesia. Meski begitu, para pemain Garuda Muda bisa membuktikan kapasitas mereka di laga tersebut. Wilber Halim Jardim dan kawan-kawan berhasil menahan imbang Timnas Panama dengan skor 1-1. Bima Sakti tetap mengapresiasi para pemainnya yang sukses menahan imbang Panama. Dirinya mengungkapkan jika mental pemain sempat down saat jeda babak pertama. Hitung-hitungan Timnas Indonesia U17 lolos. 2 hasil imbang secara beruntun membuat Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Mereka mengemas 2 poin dengan mengungguli Timnas Panama. Itu artinya skuad Garuda Muda hanya membutuhkan 1 kemenangan di laga terakhir kontra Maroko. Seandainya menang, Indonesia dipastikan lolos ke 16 besar dan finish di posisi kedua. Bahkan anak asuh Bima Sakti bisa menjadi juara grup seandainya Panama mengalahkan Ekuador. Berikutnya, Timnas Indonesia masih punya harapan lolos jika bermain imbang atas Maroko. Skuad Garuda Muda akan mengemas 3 poin dan hampir dipastikan bakal menempati peringkat ketiga. Mereka bisa dipastikan lolos ke 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik. Sebagai informasi, peringkat 3 terbaik hanya diambil dari 4 tim dari 6 grup. Hanya saja Indonesia sangat bergantung dengan hasil Panama dan hasil di grup lainnya. Seandainya kalah atas Maroko, Timnas Indonesia hampir dipastikan gak punya harapan lolos ke babak 16 besar. Bahkan pasukan Bima Sakti bisa menjadi juru kunci grup A. Hal itu terjadi apabila Panama mampu mengalahkan Ekuador di laga terakhirnya. Sejarah baru akan tercipta. Kiprah Timnas Indonesia U17 menarik perhatian sejumlah negara di ASEAN. Mayoritas dari mereka memuji performa Indonesia yang pantang menyerah meskipun menghadapi tim berat. Bahkan Timnas Indonesia digadang-gadang akan lolos ke babak 16 besar. Media Vietnam yakni Soha memberikan dukungan penuh untuk skuad Garuda Muda agar terbang tinggi.
Seandainya lolos ke 16 besar, akan menjadi sejarah baru yang tercipta. Pasalnya ini jadi yang pertama kalinya Indonesia lolos ke babak 16 besar di perhelatan Piala Dunia. Sebagai informasi, Indonesia sendiri pernah mengikuti Piala Dunia saat masih bernama Hindia Belanda. Saat itu kiprah mereka hanya sampai di fase gugur dan gagal lolos ke 16 besar. Itulah ulasan perhitungan cara Timnas Indonesia U17 lolos dari fase grup. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu yakin Indonesia akan lolos dan menciptakan sejarah baru yang membanggakan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.